Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ehwati fillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, karunia nikmat Islam, dan juga nikmat berupa kesempatan kita masih diberikan sebuah kemudahan, sebuah kemampuan untuk bisa tetap dalam keadaan muslim, juga dalam keadaan melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang mana menjadi hal yang sangatlah umum di hampir di seluruh manusia. Akan tetapi akan menjadi sebuah hal yang sangatlah besar nilainya apabila kita mampu menyadarinya dan kemudian bersyukur atas hal tersebut. Dan semoga dalam hal ini kita dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah taala berikan kepada diri kita semuanya. Dan tak lupa untuk kedua kalinya semoga selawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suri tauladan, diutus sebagai penutup para nabi, yang mana kita di sini sebagai umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, masih dalam bab pembahasan sirah nabawiyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema dari sirah nabawiyah di masa Nabi Muhammad SAW, di masa ketika sebelum Nabi Muhammad diutus ataupun diangkat sebagai seorang rasul. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan adanya sebuah sifat yang istimewa dalam diri seorang baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu adalah sebuah sifat memiliki jiwa entrepreneur di dalam jiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab karangan seorang mu'arikh, ulama tarikh bernama Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham al-Basri, ataupun kerap dikenal dengan nama Ibnu Hisham, dalam kitabnya sirah yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah, beliau mengutarakan bahwasanya Ibnu Ishaq rahimahullah, dia berkata, wa kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atun tajiratun zata syarfin wa malin. Adalah Khadijah bintu Khuwailid, seorang perempuan yang tajirah ataupun seorang pedagang perempuan yang memiliki perdagangan yang besar, zata syarfin wa malin, dan seorang perempuan di zaman itu yang memiliki sebuah kemuliaan dan harta pada diri seorang Khadijah bintu Khuwailid di tengah para masyarakat Quraisy Makkah pada kala itu. Bahwasanya seorang Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang menjadi salah satu tokoh dari seluruh wanita di kalangan Quraisy kala itu. Karena dari segi kewibawaan, dari segi usaha, dan juga dari segi nasab, seorang Khadijah ini terpandang sebagai seorang wanita yang memiliki kesemuaannya itu dia miliki. Jadi termasuk wanita yang sangatlah istimewa dalam hal itu. Tapi dalam hal ini kita akan mengambil salah satu sisinya, bahwasanya seorang Khadijah ini adalah seorang wanita yang merupakan seorang pengusaha sukses, seorang pedagang yang besar, yang mana
Beliau juga mengatakan bahwasanya kaum Quraisy pada kala itu adalah kaum yang mana merupakan tujaron, ataupun hampir keseluruhan kaum Quraisy adalah merekanya itu adalah bekerja sebagai pedagang. Dalam hal ini maka dikatakan oleh Ibnu Ishaq, falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha. Tatkala Khadijah ini mendengar sebuah kabar tentang sosok Muhammad bin Abdullah, sosok seorang pemuda yang merupakan sangatlah berwibawa, sangatlah tersohor ketokohannya pada kala itu, maka Khadijah ini dia merasa tertarik kepada Muhammad untuk dijadikan sebagai mitra dari perdagangan seorang Khadijah bintu Khuwailid ini. Maka ketika telah bertemu antara Khadijah dengan Muhammad yang dipanggil oleh beberapa ajudan dari Khadijah ini, datanglah Muhammad di hadapan Khadijah. Maka dikatakan di sini, ma balaghaha min sidqi hadithihi wa azuma amanatihi wa karima ahlakihi buisat ilaihi fa uridat alaihi ayuhriza fi malin laha ila syami tajiron. Dikisahkan bahwasanya Khadijah ini belum pernah menemui seorang pemuda yang mirip seperti Muhammad ini. Dari segi sidqi hadithihi, ataupun dari segi kejujuran cara bicaranya. Kemudian juga dari segi amanatihi, dari besarnya amanah yang dapat dia percaya dari seorang Muhammad ini. Dan juga termasuk karimah ahlakihi, dan juga dari seorang pemuda yang dikatakan sebagai orang yang akhlaknya itu sangatlah mulia. Karena masyarakat Quraisy pada kala itu, oleh seorang muarikh dikatakan mayoritas pemuda di masa itu adalah pemuda yang mereka itu sangatlah banyak untuk berfoya-foya ketika dalam masa mudanya. Nah, maka merupakan hal yang sangatlah luar biasa ditemui oleh seorang Khadijah bintu Khuwailid, seorang remaja lelaki yang sangatlah mulia bernama Muhammad. Maka dia pun tertarik untuk menjadikan Muhammad sebagai mitra kerja dari usaha seorang Khadijah ini. Sampai dikatakan di sini ayuhrija fi malin laha ila syami tajiron. Hendak untuk mengutus Muhammad sebagai salah satu mitra kerjanya, diberikan dagangan dari Khadijah tadi, kemudian diperintahkan untuk dibawa ke Syam, kemudian dijual di sana untuk agar bisa diambil keuntungan dari hal ini. Maka seorang muarikh juga mengatakan dalam hal ini Muhammad adalah salah satu daripada mitra dari Khadijah yang diberikan harta dagangan yang paling banyak dari seluruh mitra-mitra yang lainnya. Maka wa tu'tihi afdalu maka natu'ti ghairahu minatijar ma'al gulami laha yuqalu lahu maisarah. Selain diberikan perdagangan yang besar, juga oleh Khadijah, Muhammad juga akan didampingi oleh seorang bawahan Khadijah yang bernama Maisarah. Singkat cerita, wa kharaja fi maliha dzalika wa kharaja ma'ahu gulamuha Maisarah hatta qadama Asyam. Singkat cerita, keluarlah Muhammad yang kala itu belum menjadi seorang nabi. Keluarlah Muhammad ini bersama dengan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah tadi, dengan membawa perdagangan yang besar tadi, dan kemudian sampai di negeri Syam. Tsumma ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil'atuhu allati kharaja biha. Sesampainya di Syam, maka Nabi Muhammad langsung menjualkan dagangan-dagangan tersebut. Jadi di antara salah satu bentuk kepercayaan bagaimana, yaitu ketika Khadijah itu melihat atas adanya sebuah hal yang nampak pada diri seorang Muhammad, dari kejujurannya, dari akhlak yang mulianya, dia berhusnudzon untuk
memberikan dagangan yang banyak kepada Muhammad ini agar dia bisa mengelola dagangannya dengan baik. Walaupun dari segi pandang pengalaman dalam berdagang dapat dikatakan masih kurang, karena dulu cuma ikut kepada paman Nabi Muhammad. Tapi Khadijah menilai di sini ada hal yang positif, yaitu adanya sebuah akhlak yang mulia pada diri seorang Muhammad ini. Maka dipercayakanlah perdagangan yang besar tadi kepada Muhammad. Wastara ma'aroda yastariya thumma akbala qafilan. Kemudian setelah selesai perdagangannya itu, setelah habis semuanya, maka kemudian mereka pun membeli barang-barang yang diperlukan. Kemudian dia pun kembali ke kafilah dagangnya ila Makkah wa ma'ahu Maisarah. Kemudian kembalilah kafilah dagang Muhammad ini kembali ke Makkah dengan pembantunya juga. Maka di antara salah satu poin besarnya adalah Nabi Muhammad di masa mudanya adalah seorang yang memang sudah memiliki keistimewaan dalam hal sidqi ataupun kejujuran. Maka tidak heran jikalau dagangan dari Khadijah tadi memanglah bisa terjual semuanya. Karena seorang waris juga mengatakan Nabi Muhammad niki ketika menjualkan dagangannya ini, yaitu dengan jujur tentang barang dagangannya. Ada yang cacat maka dibilangkan ini ada yang cacat. Kemudian ada yang baik maka beliau katakan juga ini baik semuanya, tanpa ada sebuah hal yang salah dalam bicaranya, itu beliau sangat hindari banget. Maka jadilah seluruh dagangannya itu semuanya habis terjual di Syam. Jamaah rahimakumullah. Maka kemudian ini membuktikan bahwasanya seorang Nabi Muhammad di masa remajanya adalah seorang yang sangatlah luar biasa dari segi nilai entrepreneurnya, dari segi pengusahawannya. Entah dari ketika Nabi Muhammad itu kecilnya diajak oleh paman Abu Thalib ke Syam, kemudian juga tentang pengalaman Nabi untuk mengembalakan kambing, itu juga wallahu a'lam bishawab menjadi hal-hal yang dasar dari kesuksesan seorang Nabi Muhammad dalam perdagangan ini. Dan salah satu bukti kesuksesan daripada perdagangan dengan Khadijah ini, maka dikatakan di sini falamma qadama Makkah ala Khadijah bimalihi ba'at maja'a bihi fa'at afa au qariban. Setelah kafilah dagang dari Syam dipimpin oleh Nabi Muhammad tadi sampai di Makkah bertemu dengan Khadijah, maka dikatakan dagangan ini semuanya telah habis seluruhnya. Dan kemudian dikatakan juga fa'at af au qariban, sampai bisa mengambil keuntungan ataupun mengambil keuntungan, yaitu 2 kali lipatnya ataupun qariban ataupun mendekati yang demikian. Ini sangatlah luar biasa sekali, karena sangatlah luar biasa dari diri seorang Nabi Muhammad SAW. Tidak menghiraukan dari ketika kecil beliau adalah seorang yang yatim, bahkan yatim piatu, kemudian diasuh oleh para kerabat-kerabatnya, kemudian menjadikan seorang Muhammad ini sukses dalam dunia perdagangan sebagai seorang yang unggul dalam hal entrepreneur tadi, kemudian juga sampai diangkat sebagai seorang nabi, bahkan utusan paling terakhir. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini mengatakan bahwasanya menjadi seorang hamba Allah adalah hal yang sangatlah mutlak bagi kita, yaitu kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala apa yang kita lakukan itu adalah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kita belajar, dari kita yang sedang bekerja, itu kita niatkan sebagai seorang hamba Allah. Kita niatkan ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala.
Karena sangatlah luar biasa sekali kalau kita telah menjadikan hal yang demikian itu, sungguh kita akan bisa mengambil ibroh-ibroh yang sangatlah besar sekali. Di antaranya adalah ibroh di mana kita menjadikan harta sebagai perantara kita hidup saja, bukan sebagai tujuan. Karena Nabi katakan, di antara prinsip seorang muslim adalah menjadikan dunia itu di tangannya dan tidak di hatinya. Jadi dunia dari harta, dari penghasilan dan lain sebagainya itu adalah cukup di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Dan semoga dalam hal ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semoga Allah taala senantiasa menjadikan kita mudah dalam perkara menjadikan dunia di tangan kita dan akhirat di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.